Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan silsilah daurah bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Walilhamdulillah, kita telah sampai pada hadis yang ke-17. Seperti biasa, insyaallah ta'ala pembahasan kita meliputi bagaimana cara membacanya. Kemudian kita akan mencoba menjelaskan kalimat demi kalimatnya, kedudukannya di dalam bahasa Arab. Baru kemudian terakhir kita akan mengambil sedikit faidah dari hadis ini. Al-hadithu as-sabi' ashar an Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana fi kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhata wal yahidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu rawahu Muslim. Ini ketika kita membacanya dan menentukan harokat pada ujung akhir kalimatnya. Adapun sebagian orang Arab ketika membaca hadis ini atau hadis-hadis yang lainnya, maka mereka pun akan membaca dengan cara yang cepat. Contohnya, An Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha wal yahidda ahadakum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Ini ketika kita membaca biasa. Dan pada pelajaran kali ini kita akan mencoba membacanya pelan-pelan sehingga kita bisa mengetahui apa sebenarnya kedudukan kalimat demi kalimat ini. Yang pertama, ada kalimat an. Di semua hadis akan termaktub kalimah an. Wal an harfu jarrin. Mabniyun ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. Kalimat an di sini adalah huruf jar. Di mana dalam bahasa Arab, jikalau ada huruf jar, maka kalimat di depannya akan menjadi isim majrur. Dan tanda asli dari majrur adalah kasrah. Adapun di sini, an abi, kalimat abi dibaca dengan abi karena ada an. Akan tetapi, di sini kalimat abi majrur dengan al-ya karena dia termasuk dari al-asma al-khamsah. Wa huwa mudhaf, dan dia juga mudhaf. Kalau ada mudhaf, di depannya wajib ada mudhafun ilaih. Maka menjadi an Abi Ya'la. Kemudian Shaddad ibni, Shaddadi. Abi Ya'la ini siapa? Namanya. Karena Abi itu bukan nama, tapi kunyah. Siapa namanya? Shaddad.
Maka kalimat syaddad adalah badal, menggantikan kalimat abi. Dari Abi Ya'la. Siapa Abi Ya'la? Kemudian digantilah dengan syaddad. Maka kalimat syaddad harus ikutin kalimat abi dalam hukum, yaitu majrur. Maka kita meletakkan kasrah pada huruf dal. An Abi Ya'la syaddad ibni au sin radhiyallahu ta'ala anhu. An Rasulillah. An, kembali kita bertemu dengan harful jar. Rasuli atau Rasula? Tentu Rasuli. Ya, tidak mungkin jadi Rasulu atau Rasula. Disinilah perubahan kalimat dalam bahasa Arab. An Rasuli. Terkadang kita mendengar Rasula, terkadang kita mendengar Rasulu. Ya, kali ini kita wajib meletakkan kasrah di bawah lam. An Rasuli lahi. Kenapa? Karena Rasul otomatis menjadi mudhaf. Allah menjadi mudhafun ilaih. Mungkin dari antum atau antuna bertanya, ana lupa apa sih mudhaf dan mudhafun ilaih? Mudhaf adalah kalimat yang kita sandarkan kepada kalimat yang lainnya. Ana berikan contoh, qalam. Qalamun. Tidak jelas ini punya siapa kolamnya. Kemudian disandarkan kepada sebuah nama, Muhammad misalkan. Maka menjadi qalamu Muhammadin. Inilah yang disebut sebagai mudhafun ilaih. Paham ya? An Rasulillahi. Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala disebut sebagai fi'il atau kata kerja. Dan qala adalah fi'il madhi. Kita coba membuka sedikit kedudukan kalimat dalam bahasa Arab. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Apa itu mabni? Mabni tidak berubah. Adapun mu'rab akan berubah. Nanti bisa jadi a, i, u. Adapun mabni satu, kalau dia sukun, sukun selamanya. Kalau dia kasrah, kasrah selamanya. Kalau dia dhammah, dhammah selamanya. Tidak mungkin saling bertukar satu sama yang lainnya. Qala inna. Baik. Inna yusamma bi harfi taukidin wa nasbin. Inna disebut sebagai huruf taukid yang berfungsi untuk meyakinkan. Orang Arab ketika datang dengan kalimat inna, maka perkataan ini sungguh luar biasa. Ada penekanan di dalamnya. Benar-benar. Innallaha. Dalam kaidah inna harus tersusun 3 komponen. Pertama, ada innanya atau harfu innanya. Kemudian ada isim innanya. Kemudian ada khobar inna. Allah berfirman, Innallaha ghafurun. Innallaha ghafurun. Allah di sana lafzul jalalah, tandanya fathah. Mansubun dengan fathah. Kenapa? Karena ada inna, gitu ya. Pada intinya, setiap ada inna, maka kalimat di depannya pakai fathah. Innallaha, inna Muhammadan. Gitu ya. Di sini innallaha, inna harfu taukidin wa nasbin, Allah ismu inna. Apa hukumnya? Kalimat ini hukumnya mansub. Mansubun bil fathati. Au mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Kataba disebut sebagai fi'il madhi. Kataba. Fi'il madhi. Semua fi'il madhi mabni. Lihat pada ujung harokatnya aja. Paling gampang. Kataba. A. Berarti kataba mabniun alal fathi. Al-ihsana maf'ulun
bihi. Maka kita harus meletakkan harokat di kalimat ihsan dengan fathah. Apa itu maf'ulun bihi? Maf'ulun bihi objek. Semua objek dalam bahasa Arab hukumnya mansub. Dan mansub alamat aslinya adalah fathah. Fi, huruf jar lagi, otomatis di depannya kullu atau kulli. Kulli. Maka i'rabnya fi harful jarrin mabniun 'ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. Kulli ismun majrurun bi fi. Isim yang dijarkan karena fi. Wa huwa mudhaf. Dan dia juga mudhaf. Apa tadi alamatnya? Kasrah. Maka kita membacanya fi kulli. Ada mudhaf. Oh, jangan lupa. Komponen berikutnya adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih sama. Hukumnya majrur. Maka kita letakkan fi kulli syai'in. Fahimtum? Jadi, kaidah isim itu bisa dibaca dengan kasrah karena dua sebab. Pertama, karena adanya huruf jar. Kedua, karena posisi dia sebagai mudhafun ilaih. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlata. Fa awil fa yusama bi harf istinafiyah. Fa dinamakan huruf istinafiyah atau permulaan atau lanjutan dari perkataan. Idza adatu syartin ghairu jazimatin. Idza disebut sebagai adawat asyart. Nanti akan ada kaidah asyart dengan fi'lu syart. Qataltum, sebagaimana tadi kita buka bahwasanya fi'il madhi, lihat pada ujung kalimatnya. Apabila berbunyi qataltum lam dengan harokat sukun, qatal tal, maka mabniun ala sukuni. Tum ta adalah domir khitab fi mahalli raf'in fa'il. Lihat bunyinya tu dengan dhammah. Maka kalimat atau huruf ta di sini mabniun ala dhammi. Tu nggak mungkin ti ta. Ya. Kemudian huruf mim di depannya lil jam'i untuk menunjukkan bahwasanya jamak. Kalau tu kan satu. Tapi kalau tum jadi banyak. Thumma fa. Fa berikutnya bukan istinafiyah lagi. Akan tetapi waqi'atun fi jawabis syarti. Al-fa huna waqi'atun fi jawab asy-syart. Ahsinu. Ahsinu. Ini perintah. Perintah di sini atau fi'lul amri. Fa ahsinu al-qitlata. Fi'il amr, kaidah yang harus kita hafalkan adalah mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Maka apa i'rab pada kalimat ahsinu di sini? Ahsinu fi'lul amri. Apa hukumnya fi'il amri? Di sini mabniun. Fi'il amri di sini mabniun. Ala madza? Ala hadfi an-nun. Mabniun ala hadfi nun. Kenapa? Karena nunnya terhapus. Inilah alamat dia dari fi'il amr. Kemudian ada fi'il amr. Ahsinu al-qitlata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Maka kita tulis di sini harokat fathah. Wa idza dzabahtum fa ahsinu dzibhata. Al-waw di sini untuk istinafiyah juga. Adapun kedudukan kalimat iza sama seperti iza yang pertama.
Kalimat zabahtum sama kedudukannya seperti qataltum. Zabahtum, qataltum. Zabahtum fi'lun madin mabniyun ala sukun litisalihi bidomirin khitab tu. Kenapa dia mabniyun ala sukun? Karena nyambung dengan tum ini tadi. Dan i'rabnya sama seperti qataltum. Fa ahsinu. I'rabnya juga sama seperti ahsinu yang pertama. Az-zibhata juga sama dengan al-qitslata. Maf'ulun bihi. Kemudian wal yahidda. Di sini lam adalah lamul amr. Lamul amr. Yang menyebabkan kalimat atau fi'il di depannya dibaca dengan sukun. Jadi majzum. Aslinya dibaca wal yahid. Tapi karena tad'if atau ada tasydid, maka dibaca wal yahidda. Mana fa'ilnya? Ahadu. Ahadu fa'ilun. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Ahadu kum. Ahadu kum. Kum mudhafun ilaih. Syafratah. Syafratahnya menjadi maf'ulun bihi. Syafrata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Fahuwa mudhaf. Ada mudhaf, ada mudhafun ilaih. Ainal mudhaf ilaih? Sahih. Al-ha. Wal-ha mudhafun ilaihi. Mabniyun ala sukuni. Nah, di sini al-ha cara mengi'rabnya al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Wal sama lamul amr yurih. Lihat di sini dengan sukun wal yurih majzumun bilamil amr. Ainal fa'il? Al-fa'il dhamirun mustatirun. Jawazan taqdiruhu huwa. Fa'ilnya kembali ke kalimat huwa. Wal yurih zabihata. Zabihata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Al-ha dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Kenapa jadi mudhafun ilaih? Karena kalimat zabihah otomatis menjadi mudhaf. Nah, kaum muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa al-istinbat. Kita bisa mengambil beberapa faedah. Sebelum kita mengambil faedah tersebut, maka cara menerjemahkan hadis ini adalah sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik fi kulli syai'in terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Apa faedah yang bisa kita dapati dari hadis ini? Pertama, Allah menjadikan di segala sesuatu itu ihsan. Maka kita wajib berbuat ihsan. Ini kataba di sini maksudnya wajaba. Tidak semua kataba artinya menulis, tidak. Kutiba alaikumusiyam artinya diwajibkan kepada kalian apa? Berpuasa. Nah, di sini makna dari kataba adalah Allah mewajibkan al-ihsan. Ya, Allah mewajibkan berbuat baik untuk segala sesuatu. Fa iza qataltum, kalau kalian membunuh,
maka carilah dengan cara yang baik. Ya, jangan asalan, harus tahu kaidah-kaidahnya. Bagaimana caranya memegang hewan, bagaimana caranya menjinakkan hewan. Wa iza zabahtum, kalau kalian kemudian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisaunya. Ya. Kemudian tajamkan alat-alat kita untuk menyembelih. Bikin hewan tersebut senang. Senang di sini bukan berarti lantas kemudian hewannya tersenyum. Tidak. Akan tetapi membuat hewan tersebut tidak tersiksa. Betapa banyak orang-orang yang tidak paham dengan hadis-hadis seperti ini. Sehingga ketika menyembelih, banyak cara-cara yang salah ternyata di lapangan. Tidak menajamkan pisaunya. Pisaunya hanya asal-asal saja. Maka, ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita mengambil banyak faedah dari hadis ini. Jikalau kita hendak membunuh, maka hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Ya, tentu di sini membunuh adalah membunuh hewan. Kemudian idza dzabahtum, kalau kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini adalah semua urusan di muka bumi ini Allah mewajibkan kita untuk menunaikannya dengan cara yang baik. Fi kulli syai'in, apapun itu. Tunaikan dengan cara yang baik, usahakan dengan cara yang baik, insyaallah hasilnya pun akan baik pula. Wallahu ta'ala alam bi as-shawab. Ini saja pertemuan kita pada hadis yang ke-17. Semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.